Shalom teman-teman semua, dimanapun kalian berada. Apa kabarnya nih? Kuharap kalian semua tetap di dalam Tuhan ya teman-teman. Walaupun kondisi yang saat-saat ini tidak menentu, yuk jangan lupa ya, jangan tinggalkan persekutuan, jangan tinggalkan pertemuan-pertemuan doa ya. Karena saat-saat ini lagi butuh-butuhnya banget nih teman-teman, buat saling mendukung ya, saling mendoakan ya, satu dengan yang lainnya. Wow ya, tanpa namanya persekutuan ya, itu tidak akan bisa unity ya. Kenapa? Karena setiap orang punya jalannya masing-masing. Maka dari itu di dalam persekutuan lah ya, semuanya diajar, semua dibentuk, semuanya diubahkan, sehingga kita punya satu tujuan yang sama. Dan kita ya, saya, aku, dan kalian semua bisa bersama-sama untuk memenangkan jiwa ya. Yuk teman-teman, sebelum ya sebelum kita menyambutnya itu ya, untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, yang sudah dalam makin dekat banget gitu, dalam hal ya, untuk kita harus berjaga-jaga gitu teman-teman ya. 3 hal yang mau aku bagiin buat teman-teman semua. Yang pertama adalah, saat-saat ini Tuhan Yesus tuh mau supaya kita semakin dekat sama Dia ya. Semakin dekat sama Dia itu yang pertama teman-teman. Hubungan kita sama Dia tuh harus ehat ya, atau harus intim banget gitu loh. Tanpa yang namanya keintiman ya, tanpa yang namanya hubungan yang dekat sama Tuhan, sulit rasanya teman-teman untuk kita dapat mengerti satu dengan yang lainnya. Untuk kita tuh jadi susah buat terhubung sama Tuhan gitu loh, connected sama Tuhan tuh tanpa persekutuan tuh tidak bisa teman-teman ya. Karena dalam persekutuan kita mencari tahu maunya Tuhan tuh apa ya. Di dalam persekutuan lah kita membangun hubungan yang dekat satu dengan yang lainnya, hubungan dengan Tuhan sesama itu loh ya. Itu yang pertama ya, lebih dekat lagi, membangun persekutuan, membangun hubungan lebih dekat dengan Tuhan. Pertama. Yang kedua adalah hidup di dalam firman Tuhan. Hidup dalam firman Tuhan di sini berarti adalah setiap apapun yang kita lakukan, setiap apapun yang kita kerjakan, dimanapun Tuhan percayakan kita berada ya, di situ kita harus jadi pelita, harus jadi agen-agennya Tuhan gitu loh ya. Kita orang yang udah hidup dalam Tuhan harus bisa dibawa perubahan. Yang kedua ya, firman Tuhan itu jadi landasan hidup kita teman-teman ya. Dimanapun berada, di saat apapun, dalam situasi apapun, kalau kita udah mengandalkan Tuhan ya, niscaya deh teman-teman, percaya deh ya, orang lain akan menjadi terberkati gitu loh, melalui tindakan kita, perkataan kita gitu ya. Itu nomor 2, itu manfaatnya banget deh hidup dalam Tuhan itu ya. Yang ketiga adalah menjadi teladan bagi sesama. Setelah kita hidup dalam firman Tuhan, menghidupi itu firman Tuhan ya, kita harus bisa jadi teladan. Biar apa? Biar kita, saya, aku, dan kalian semua tidak dilihat sebagai batu sandungan untuk orang-orang sekitar kita. Kita kan nggak mau gitu ya kan, dilihat oh si ini udah berpendidikan nih, tahu tentang Alkitab, tahu tentang firman Tuhan, tapi kok perbuatannya jauh ya dari firman Tuhan ya. Jangan sampai kita jadi batu sandungan bagi orang lain, apalagi jadi batu sandungan dalam keluarga sendiri. Jangan sampai teman-teman ya. Yuk aku ajak teman-teman untuk menghidupi 3 hal tadi ya. Bangun persekutuan dengan Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan,
ya. Yang terakhir itu jadi berkat ya, jadi teladan dimanapun Tuhan tempatkan kita, karena kita nggak tahu ya maksudnya itu apa Tuhan tempatin, tapi kita percaya cuma satu teman-teman, dimanapun kita berada ya, Tuhan punya rencana yang indah untuk kita ya, untuk kita semua gitu ya. Intinya adalah setia terhadap apa yang sudah Tuhan perintahkan, Tuhan persiapkan di dalam kehidupan kita semua ya. Walaupun buahnya nggak kelihatan sekarang, tapi niscaya deh, percaya aja di depan sana Tuhan sudah mempersiapkan yang lebih indah lagi yang untuk kita tuai bersama-sama. Sekian dari aku. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam on fire. Shalom.